Jadi kena konten ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong jamblang ternyata wong dewek. Iki ning profile kayaknya calon jenderal iki. Sampeyan ning opo ta? Ning ngene Cikeas Mas. Maksudnya ning marinir. Kudu Brimob. Oh alah Brimob. Ternyata iki calon jenderal iki konsumen. Ya moga-moga jadi jenderal. Jenderale wong jamblang. Mau bakal balik. Wong jamblang ngomong subscribe kabeh. Siap. Oke sampai MTC. Mugi-mugi Kang dikabulna dari jenderale. Amin. Iya ning Brimob ngene Mas. Mantap istimewa wis. Ya itu men iki durung dites sinyale. Kan anak polane. Iya. Gelis Mas ya. Ya alhamdulillah karome wong Cirebon. Karome wong Jamblang. Lah Cirebon kan terkenal karomae. Ya iki emang kasusnya masih ambigu kasusnya iki. Tapi intine sih substansi ini sih sebenarnya sih dari wong Cirebon mah bantat. Timah-timahe lah sikil-sikile iku pada bantat. Jadi pengen di lamun wong iki direfleksi. Makanya kan iki ge Kang kendalanya iku bagian IC PA atau IC sinyal ya. Iku ya dipanasi tok. Jarang sih sing sampai diganti, jarang liana Kang diganti ya asale awalnya salah langkah Kang diganti ku lho. Karena iki lamun diganti juga sayang banget karena masih ori. Tapi sinyalnya bagus kan? Pulsa coba, cek pulsa. Soalnya kadang-kadang anak tapi ning 4G sih metu. Ya hasilnya sih lamun wong ika tegang. Iya Mas. Bantat. Jadi sikil-sikile lah disolder ulang. Sing dadi masalah pada salah langkah iku. Ninggange endi Kang laran, di Kang diobati lho. Mantap Ya. Mas. Iya. Jos. Ya kudu alon-alon asal kelakon dari wong Cirebon kan mengkono. Nah, di kabeh Mas. Iya. Ya alhamdulillah sih. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Alhamdulillah ya. Ya ini hari Minggu ya. Pagi-pagi dibangunin. Orang mah kalau hari Minggu jogging ya. Kalau saya tidur aja lah. Ini ada konsumen. Weleh. Kayaknya ini Note 9 lagi sobat ya. Wow, ada wafaknya ini. Punyanya kalau di sini tulisannya Abdul Nur Kholik. Ternyata ini Note 9 lagi sobat. Temu kangen lagi nih. Note 9 lagi, Note 9 lagi. Ya hari Minggu orang mah jalan-jalan, pada jogging, kita sih ngoprek handphone lagi. Ini ada Note 9. Kalau tidak salah ini di WA maupun di ini ya di YouTube udah komen dan juga udah komunikasi langsung. Ini dari areal Cikeas ya. Wah, Cikeas kan itu ya. Arealnya Bapak Presiden kita yang ke-6 ya, Bapak SBY. Areal Cikeas ini ya, mudah-mudahan Bapak Presiden kita yang ke-6 itu beliau selalu diberi kesehatan buat keluarganya juga dan semuanya ya, karena bagaimanapun beliau salah satu presiden kita yang ikut andil dalam membangun negara ini ya. Mudah-mudahan negara kita selalu gemah rifah loh Cinawi toto tentrem kertora harjo. Oke, kita akan coba cek dulu ya. Lupa ini bangun tidur banget sobat ini. Makanya kopinya juga masih panas ini. Kita ngopi dulu. Ini janjiannya nih semalam udah janjian katanya mau ke counter. Ternyata mungkin malam Minggu. Jadi ada keperluan mendadak katanya. Jadi baru datang ini Minggu pagi. Dan ternyata Note 9 lagi, Note 9 lagi. Oh iya, ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata ini aslinya orang Cirebon ini yang punya. Deke wong dewek iki. Ngobrol-ngobrol ternyata deke wong dewek. Ya. Saya ini dulu Mas ke ATM dulu. Monggo. Kalian makan dulu. Siap. Ya.
Iki ternyata ndeke wong Cirebon iki ndeke wong Jamblang. Wah, Jamblang iku terkenal nasi jamblang ya. Memang nasi jamblang iku top markotop itu kanggo sarapan. Kota Udang Cirebon. Jarene sih iki penyakitnya mati urip. Wah, kegawa. Ngomong Cirebon tadi enak sih ngomong Cirebonan wes. Karena ndeke wong Cirebon sekali-kali ngomongnya iki video wong Jawa wes. Video Cirebonan. Jadi dulu lagu Cirebonan bae ngonten ngoprek handphone gawe Cirebonan bae wes. Jadi ki asal usule penyakit iki mati urip jarene sih. Ya, coba dinyalakna ya. Hidup ya, mati. Oh, dinyalakna sepisan mati maning. Oh iya. Iki penyakit lawas iki, penyakit gawane jabang bayi iki. Penyakit jabang bayi ini not 9 loh. Lamun dicas mati urip. Tapi lamun ora dicas mati sepisan. Jadi urip mati sepisan, ora mati urip. Ya, wis ngerti ki sih, wis hafal. Penyakit jabang bayi ini not 9. Ya, emang banyak banget ya. Kebetulan di kita benar-benar sering banget mendapati kasus seperti ini. Tapi yang perlu digarisbawahi dan saya tidak bosan-bosan ya buat kita semua, buat pembelajaran kita semua ya. Ya karena saya yakin kebanyakan yang menonton video itu apalagi tentang tutorial kan di antara sekian banyak yang baru mengalami seperti ini atau kurang memahami dalam hal ini kan ya. Kalau mungkin tuser atau teknisi mungkin memahami ya, biasanya nggak nonton ya karena mereka udah memahami. Tapi yang kita akan memberikan pesan lagi ya, tidak bosan-bosan untuk tipenya Note 9 ini. Kalau kita mendapati kasus seperti ini ya jangan di software dulu. Kesimpulannya itu ya, jangan di software dulu. Kita cek dulu, kita kenali dulu, kita amati dulu secara telaten ya, secara cermat. Ya sing sabar, Kang Dawa ususe. Kang Jembarati nih bakal ngadepi handphone Note 9 iki, jadi aja langsung di software itu ya bisa fatal ya. Karena wis apal penyakit iki, penyakit jabang bayi nih ya langsung terbongkar bae ya. Ora usah neko. Memang dalam hal kasus mati hidup atau restart terus atau juga bootloop kategorinya ya. Jare wong Sundane sih ngahenen wae. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Penyebabnya emang bervariasi ya. Salah satu penyebabnya mati hidup atau restart terus adalah tombol on off. Itu yang menyebabkan. Salah satunya itu yang pertama. Tapi dengan catatan tombol on off memang bisa menyebabkan mati hidup kalau dia punya ciri tersendiri. Contoh, di saat kita hidupkan itu ada jeda waktu ya. Jadi salah satunya adalah penyebabnya itu tombol on off ya, yang bisa menyebabkan handphone itu menjadi mati hidup, restart terus atau bootloop. Namun tombol on off ini bisa kita prediksi ya dengan ciri-ciri tertentu. Contohnya di saat kita nyalakan itu dia ada tenggang waktu yang cukup lama ya. Jadi di saat kita nyalakan dia ada tenggang sekitar 5 detik ya, 5 detik lebih, kemudian baru mati lagi. Tapi untuk kasus ini kan kurang dari 5 detik sudah mati lagi dan tidak berulang ya. Itu ciri khusus untuk on off atau sudah masuk ke menu beberapa detik kemudian mati lagi. Itu ciri-ciri dari on off. Dan sepertinya itu tidak ada ciri-ciri ya ke arah on off, karena saat kita nyalakan itu langsung mati lagi ya. Berarti untuk on off kasus saat ini lulus sensor. Kemudian yang kedua, untuk mati hidupnya ini bisa terjadi karena baterai ya.
Tetapi kalau dilihat dari fisiknya ini baterai masih ini ya, masih padat, masih normal ya, belum kembung, belum melembung ya. Ya sekalipun baterai masih rata seperti ini, nggak jamin benar ya, nggak menjamin masih bagus. Tapi dari fisiknya itu tidak ada ciri-ciri ke arah baterai. Nah selanjutnya yang bisa menjadikan handphone ini mati hidup, kebanyakan itu bisa terjadi dari IC sinyal, entah itu IC WTR, IC PA, atau IC RF. Juga bisa terjadi karena IC WiFi. Tapi untuk IC WiFi ini kebetulan dari sekian banyak konsumen yang datang jarang ya, jarang ditemui banget. Jadi jarang banget. Yang sering banget terjadi kasusnya handphone Note 9 ini dalam kasus mati sekali ya, terutama mati sekali ini kan dinyalain mati sekali, kemudian saat kita cas itu mati hidup, itu ya kebanyakan yang terjadi itu pada IC sinyalnya ya, yaitu IC RF atau IC PA. Oke, sebelum kita lanjut atau kita bongkar, kita seruput lagi ini. Kita akan cek dulu ya sebelum melanjutkan. Kita sambil dicas. Jadi kita akan cek untuk konsumsi arusnya. Nah, di sini konsumsi arusnya itu 0,6 ya. Tapi pertama nyolok itu tadi sempet tinggi. Nah, kalau misalkan pertama nyolok itu sempet tinggi, artinya menyentuh angka di atas 1 ampere, kemungkinan besar ini baterai aman ini ya, tidak bermasalah. Kemudian turun di 0,6 dan tidak stabil ya. Ini biasanya gangguan terjadi pada IC sinyal ini. Saya yakin untuk kasus saat ini juga baterai aman ini. Nah, kenapa saya selalu menyarankan jangan di software dulu? Ya kalau penyakit software juga kan bisa kita prediksi ya. Yang pertama, di saat kita cas itu ya stabil ya konsumsi arusnya itu. Itu ya yang menjadi salah satu barometernya. Dan barometer yang kedua, kalau memang ini ciri-cirinya software, handphone ini tentunya harus bisa masuk mode recovery. Kita buktikan ya, supaya jangan salah langkah. Itu sih ya. Sebenarnya sih substansinya itu jangan sampai kita salah langkah dan terjebak dalam kasus ini sehingga kita masuk ke meja hijau. Kalau servis mah meja biru ya. Kita akan coba sebelum melangkah ke yang lain, kita pastikan dulu apakah handphone ini bisa masuk mode recovery atau tidak, yaitu dengan kombinasi tombol power dan tombol volume atas. Jadi kita tekan bersamaan, kemudian di saat muncul logo Mi kita lepaskan tombol powernya. Nah, di sini tidak bisa ya. Tidak bisa masuk mode recovery. Makanya dari awal kita sudah memprediksi ini bisa kita pastikan bukan penyakit software ya, tapi dari hardwarenya. Makanya jangan sekali-kali ya. Kalau barangkali baterainya lemah, ya tidak mungkin juga kalau memang baterainya lemah. Karena kalau misalkan sambil dicas juga kan tidak akan bisa masuk mode recovery, karena baru nyolok aja kan handphonenya udah mati hidup ya kan. Jadi ya nggak mungkin juga, sangat mustahil untuk memasukkan mode recovery. Nah itu ya. Jadi substansinya ya jangan sampai kita salah langkah atau salah eksekusi ya. Karena sering banget untuk handphone ini kita terjebak dengan ya kasus-kasus bootloop itu, software, MMC kan seperti itu ya. Jadi ya kanggo Note 9 iki sih beda karo kang sejene. Iki mas spesial ya. Kanggo Note 9 duwe gawane dewek penyakit iku penyakit gawanan nih. Ya kenapa ya sobat ya, saya selalu berpesan dalam hal kasus Note 9 ini karena kebetulan banget setiap kali konsumen yang datang ke counter kita, kebetulannya itu ya keluhannya di saat menanyakan kasus Note 9 seperti ini selalu ponisnya
ya paling dicoba software dulu mas. Kayaknya ini software mas. Wah kalau bootloop software mas. Dan yang paling parah itu MMC. Kebanyakan kebetulan seperti itu ya. Tidak tahu juga ya kalau untuk sobat barangkali mendapati kasus seperti ini terus di software normal ya saya kurang tahu juga. Makanya saya sih hanya berbagi yang kita alami, bukan tutorial ya, belajar bersama. Makanya saya sih nggak apa-apa ya dibilang bertele-tele juga karena memang bareng-bareng belajar ya. Supaya kita tidak salah langkah. Dan ini pun kasusnya sama ya yang dari Cikias ini. Tapi ki asline wong Cirebon iki. Asline wong Cirebon, dua pegawaiane ning Cikias. Ternyata wong Jamblang. Untuk mesinnya masih fit ya, masih maknyos, belum pernah dibongkar. Karena kadang yang nama viewer itu ya masing-masing ya. Padahal video saya ini udah banyak yang saya upload. Dan setiap kali video selalu saya menjelaskan secara detail. Tetapi ya banyak banget yang masih menanyakan seputaran ini ya. Masih banyak banget yang menanyakan rinciannya. Ya itu manusiawi ya, nggak masalah. Karena yang saya bilang, yang menonton video dan apalagi tentang tutorial seperti ini kan rata-rata ya mungkin awam dalam bidang ponsel kan gitu. Jadi ya wajar aja selalu menanyakan lagi ya. Makanya setiap kali video kan saya selalu rinci, selalu diulang-ulang dari awal ya. Karena ya belum tentu mereka menonton semua video. Kalau misalkan ini langsung singkat aja ya lebih-lebih ya. Karena secara rinci aja selalu menanyakan. Makanya saya selalu rinci dan detail dalam menjelaskan itu ya supaya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Termasuk juga keindahan dalam ngopi-mengopi, filosofi kopi katanya. Oke sobat, kita buktikan dulu apakah benar kasus seperti ini tidak ada ciri-ciri dari on off. Kita buktikan, kita santai aja ya sobat ya. Karena kan kita ya tempat amatiran ya, tempatnya belajar bersama. Jadi harus pelan-pelan kita cek satu persatu, jangan ke arah yang vital-vital dulu. Oh iya, mungkin perlu saya sampaikan juga ya, kalau misalkan kita salah langkah kan resikonya bukan hanya di hardware atau di mesin itu sendiri. Salah satu resikonya kalau kita misalkan langsung software, otomatis yang namanya software kan hilang data kan ya. Jadi ya resiko yang terberat lagi ya, kalau misalkan kita langsung software otomatis data pasti hilang. Dan kebetulan ini juga yang punya ini harapannya datanya aman. Ya mudah-mudahan ada rezeki ini. Pagi-pagi bangunin orang majogi, kita akan pastikan nyalakan langsung dari mesinnya. Kalau memang dari on off ya jelas harusnya normal kita renggangkan ya dari fleksibelnya. Ya handphonenya sudah nyala dan ternyata pada baik hasilnya masih mati urip. Berarti kan fix ya, permasalahan bukan dari on off nya. Kemudian kita akan cek yang kedua, baterai. Ini juga tidak ada ciri-ciri ya baterai karena konsumsi arus pertama itu sempat naik ya, sekalipun sebentar, tapi itu bisa menjadi ciri. Waktu pertama nyolok itu konsumsi arus menyentuh di angka 1 ampere lebih, berarti normal ya. Kemudian turun. Kita akan buktikan lagi di bagian baterai. Kita coba kasih baut ini ya supaya menyentuh ke bagian on off nya, supaya kita tidak menekan LCD. Untuk pengetesan baterai juga nggak mesti sama ya. Ya jujur aja saya nggak pernah nyetok ini untuk baterainya ini, karena kalau udah gantian itu kualitasnya sangat mengecewakan kalau bukan ori. Jadi saya nggak pernah nyetok. Nggak tahu apakah sayanya yang kurang beruntung atau gimana. Kalau untuk yang ini kan
Yang ori nggak ada ya, adanya yang biasa ya untuk tipenya ini. Dan kebetulan selalu kurang beruntung terus kualitasnya. Kita akan coba nyalakan handphonenya dengan baterai yang lain. Dan hasilnya juga sama aja ya. Kita akan coba sambil cas juga apakah konsumsi arusnya juga tidak ada perbedaan. Nah, ternyata sama ya. Ini fix juga bukan dari baterai. Ya, tentu saja kita akan mengarah ke langkah yang ketiga, yaitu ke bagian IC sinyal, yaitu IC RF atau IC PA. Yo ngerjani HP, nyervis HP yo memang kudu sabar, kudu jembaratine, kudu dawa ususe aja buru-buru. Kita copotin dulu ini untuk bagian kameranya supaya tidak mengganggu proses perbaikannya dan juga mengantisipasi barangkali kameranya kena thinner atau juga kena panas. Untuk bagian IC PA atau IC RF ada dalam bungkus kaleng ini ya. Jadi kita akan mengangkatnya. Dan kita amati sepertinya ini tidak ada ciri-ciri terkena air ya ataupun lembab. Jadi aman. Sebab iki wis ngerti ya, wis ngerti penyakit Note 9 ning ciri-ciri ning tanda-tandane. Jadi ya kita langsung bae marani ning IC PA ya. Iki kena apa iki ya handphone iki? Kok kelakuan banget iki ya, wis kelakuane handphone Note 9 iki mati urip. Kelakuan blesak iki. Tapi ya memang sekalipun kasusnya sama, untuk solusinya belum tentu sama ya. Ya ada yang cuman on off-nya aja, ada yang cuman baterainya aja atau air fuse-nya aja, ada juga benar-benar ke IC PA atau IC sinyal. Iki aja kelalen ya. Bagian-bagian kang sensitif iku ditutupi karo aluminium foil supaya aja kepanasan efeknya iku ora marani ning kang sejene. Sebab iki kan bahannya iki bahan konektor SIM iku kan ana bahan plastik ya. Jadi ya antisipasi supaya aja leleh, terutama iki bagian soket kamera itu perlu diperhatikan banget ya, sebabnya aja sampai kang dikerjani iki kang liyane pada leleh ya. Oke, sebelumnya kita akan kasih fluk ajaib dulu ini, dikasih ramuan dulu ya, yaitu fluk untuk mempermudah pengangkatannya. Karena fluk ini fungsinya meratakan panasnya timah, juga mempermudah ya lelehnya timah. Selanjutnya kita akan lakukan eksekusi pengangkatan kalengnya. Kita sih diarani ngepurs bae ora apa-apa. Iki wong nyervis ngepurs bae. Ya ora apa-apa lah diarani ngepurs bae iki. Kang penting sih jelasaken secara rinci bari bareng-bareng ngerti. Arane ge wong belajar, bareng-bareng belajar. Ning kene si tempatnya wong amatir. Oke, kita akan atur dulu untuk temperatur blower atau solder uapnya. Nah, karena ini warnanya warna tua, biasanya itu memerlukan temperatur yang cukup tinggi, yang biasanya kita cukup dengan 325 sampai 350. Tapi untuk warna-warna tua seperti ini minimal 370 ya, sampai 400. Tapi kalau 400 kebetulan blower kita sih kadang terlalu panas, jadi kita atur di 380 ya. Mungkin buat solder uapnya sobat barangkali beda merek atau juga usianya juga beda, itu juga mempengaruhi ya untuk penghasilan temperatur panasnya. Tinggal kita cermati aja, kita kenali dari watek blowernya. Oke, siap, kita mulai. Wis siap-siap baik, langsung jos angkat ya kalengnya iki.
Bismillahirrahmanirrahim. Iki kudu hati-hati ya, aja sampai komponen-komponen kanganan yang jero iki berubah. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kelar juga. Oke, berhasil kita angkat ya untuk kaleng penutupnya. Sebenarnya sih gampang ya ngangkat iki, cuman ya kudu dibiasakan ya, kudu sering latihan ya. Bari tangannya biasanya kang ora biasa makan tangannya deg jare wong Cirebon sih. Ya awalnya pertama kita ya waktu awal-awal ya tangannya deg. Oke, nonggoni dipit bari mesinnya adem, sambil nonggoni mesinnya adem iki aluminium foilnya dicopoti. Ya memang segala sesuatu itu mesti terbiasa ya. Ya kadang-kadang orang pintar itu belum tentu bisa, tapi orang yang terbiasa kadang bisaan. Jare wong Cirebone bisaan bae wonge sih. Kita akan cek dulu untuk bagian komponennya apakah ada yang berubah dari tempatnya semula ya. Ternyata sepertinya aman ya untuk komponennya, nggak ada yang pindah kontrakan, masih tetap ngontraknya di tempat semula. Nah sebelum kita lanjutkan kita akan pastikan dulu ya kondisi mesinnya, karena kan ini habis kena panas. Kita pastikan dulu, memastikannya dua hal ini. Kita tes dulu itu memastikan dua hal. Apakah handphone ini masih hidup seperti semula atau malah mati total, atau juga malah hidup normal. Ya sapaweru kenang karomai wong Cirebon. Handphone langsung waras. Tanpa kudu di oprak-aprek ya, karena ternyata kan itu yang di video juga banyak ya yang saya upload itu ya hanya dengan mengangkat penutupnya aja udah normal ya. Ya sekalipun itu nggak jadi jaminan, cuman paling tidak ya kita sebelum melangkah untuk pergantian atau ya rehot lah, yang paling ringan rehot dulu, kemudian pergantian ya tidak ada salahnya kita cek dulu supaya kita tidak terjebak pada sikon situasi dan kondisi handphonenya. Oke, kita kasih baut dulu ya supaya kita menyalakannya itu gampang dan tidak menekan LCD. Oke, nyalakna. Yo sapaweru iki karomai wong Cirebon ana rejeki, handphone bisa nyala maning normal. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Kita nyalakan handphonenya. Ya, wis metu red bin, wah masih tetep aja sobat. Berarti ki mesti lanjut iki, mesti lanjut nih langkah selanjutnya. Masih tetep ya, masih tetep mati maning. Oke, kita lanjut maning. Ternyata sakian sih ora cukup diangkat kalengnya doang iki. Kita akan melangkah yang kedua. Tapi ya dalam hal ini juga kita sarankan jangan langsung ganti dulu ya. Kita akan lakukan rehat. Rehat itu dipanasin ulang. Kita panasin kalau bisa sambil digoyang-goyang ya, atau ditekan-tekan pelan. Kita tutupin lagi nih bagian ininya ya dengan aluminium foil. Ternyata untuk kali ini rada bandel iki. Jaluk digoyang iki kayaknya, jaluk dipai lagu Cirebonan rupane iki. Kudu dipai lagu Cirebonan Arjuna Ireng apa Kembang Bolet. Wis aja ditangisi, wis aja digetuni, bati larani ngati, masih mending luruh ganti. Oke, kita akan coba rehat ya. Untuk temperaturnya jangan terlalu panas ya, maksimal di 350 untuk IC PA. Dan juga untuk ininya apa, jangan terlalu lama ya. Ya kita pastiin asal dia sudah ada gerakan di saat kita sentuh IC-nya itu udah cukup, karena rehat itu ya untuk fungsinya itu sebenarnya sih kita solder ulang ya, jadi supaya kaki-kakinya itu meleleh. Dari wong Cirebon sih bantat ya. Jadi sikil-sikil timai itu bantat, jadi ya kudu dileleh nah ya. Oh ya maaf, anak kang kelalen nih durung dipai fluk, gampang leleh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita siap goyang menggoyang. Wis aja ditangisi, wis aja digetuni, bati larani ngati, masih mending luruh ganti. Oke, sudah kita goyang-goyang, kita tekan-tekan dikit ya, jangan terlalu ini. Kita tunggu dulu sebentar ya, mungkin 1 menit 2 menit untuk dingin dulu mesinnya. Ngopi maning wong dewek, ngopi maning. Sebelum kita tes, kita coba bersihin dulu ya, ini bagian areal IC sinyal atau IC PA yang tadi kita goyang-goyang. Oh ya, sempet ada yang komentar ya, di kolom komentar itu ada yang menanyakan apakah tinernya itu dengan tiner cat bisa apa enggak. Ya bisa ya, yang penting tiner ya, tinernya tiner apa aja. Kalau tidak salah itu ada yang Impala ya, ada yang Cobra, itu merek tinernya, saya lupa menjawab itu. Jadi untuk tiner pembersihan bebas ya. Ya kebetulan saja kalau kita itu memakainya thinner Cobra. Ada yang pakai kontak thinner juga ada, itu di spare part handphone ada yang khusus ya thinnernya. Jadi bebas. Yang penting jangan air kopi aja. Jadi barangkali yang komen menonton juga ya bebas ya thinnernya. Pakai Impala juga bisa, pakai Cobra juga bisa, pakai kontak thinner juga bisa, pakai bensin juga bisa ya. Kita akan coba tes lagi, tes maning ya, aja bosen-bosen ya. Ya memang kudu mengkonon ya. Pegawaiannya ngetes. Ya udah siap semua, kita akan coba tes lagi handphonenya. Bismillahirrohmanirrohim. Mugi-mugi kang ana rejeki,
mugi-mugi handphone urip maning. La 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 la. Iki sinyal usana sinyal diterima iki lamarane iki. Iya kan? Rada suwe iki. La alhamdulillahirabbil alamin. Istimewa, hebring banget. Ya, wis nongol iki MIUI. Oke wis, wow, istimewa, hebring banget. Ya, alhamdulillah, ternyata iki njaluk digoyang iki. Njaluk digoyang-goyang IC PA-ne iki. Alhamdulillah, iki rupane ana password ya. Tapi ya iki wis positif iki ya. Wis positif normal, berarti njaluk digoyang iku IC PA-ne. Oke, wow. Ternyata jagoane wong Cirebon iki, jagoane wong Jamblang. Oke. Ya, selanjutnya ini handphone kasus mati hidupnya sudah selesai. Kita akan cek bagian sinyal ya. Karena kan kasusnya ini ada di areal sinyal. Karena IC PA itu kan fungsinya buat sinyal ya. Ya, kita sekalian rapikan aja ya untuk pengetesan sinyalnya. Aja seneng dipit, soalnya durung kelar. Bagian sinyalnya durung dites. Alhamdulillah, rupane iki masih bisa diselamat tenang iki handphone wong Jamblang. Ya, kita rapikan dulu untuk bagian kameranya, kita pasangin semua. Oh iya, ana sempet kang komen juga. Ning bagian komentar iku monine, waduh hoki banget, nembe diangkat, nembe digoyang, wis nyala handphone. Ya kadang memang seperti itu ya. Ya makanya kita nggak bosan-bosan berpesan untuk kasusnya tipe Note 9 ini memang wis gawaneng jabang bayi ya. Aja sampai salah langkah. Ya makanya dari awal juga kita udah berpesan jangan di software dulu. Apalagi yang usernya itu mengharapkan supaya datanya aman. Ya seperti ini kenyataannya kan ya. Sekalipun itu bootloop, restart terus, ngehang, kadang-kadang emang ya selalu ponisnya itu ya software sama MMC. Ya itulah pentingnya kita berbagi ya, berbagi pengalaman. Ya setiap orang itu kan ada plus minusnya ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Mungkin di sisi lain si A punya kelebihan, tapi mungkin ada kekurangannya. Anak kang kelalen. Oke, kita tes lagi. Kita akan memastikan apakah sinyalnya ini normal atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, masih normal. Ya, iki kang duwe Xiaomi Note 9 sih iki memang kudu dawa ususe, kudu jembaratine ya. Kita akan coba lihat sinyalnya. Iya, oke. Istimewa, hebring banget. Ya, di sini sudah tampil ya. Ini karena ada passwordnya. Emang orangnya ada di depan. Tapi yang jelas kalau udah ada tampilan ini ya udah pasti maknyos ya sinyalnya. Oke, ya alhamdulillah ya. Kanggo kasuse Note 9 sakian ya bisa kelar. Cukup digoyang-goyang IC sinyale ya atau IC PA-ne. Jadi alhamdulillah ya, mugi-mugi karomae wong Cirebon ku bisa jadi barokah. Oke, terima kasih sobat ya. Matur suwun, maring pandongane, maring supporte. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.